Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah join di pertemuan 12. Sebelumnya saya informasikan dulu mungkin juga teman-teman yang lain. Saya ada kesalahan ngupload gini, di Elsa. Harusnya saya impor untuk beberapa item saja, tapi ternyata yang terimport seluruhnya. Jadi mungkin ada notifikasi untuk mengumpulkan tugas ulang seperti apa. Tapi sebenarnya nanti akan saya perbaiki lagi di lain kesempatan. Jadi itu bisa diabaikan aja ya. Gitu. Oke, saya sekarang saya berencana untuk menjelaskan lebih jelas mengenai tugas, harapan saya seperti apa gitu. Sebelumnya kita itu udah bahas mengenai yang namanya requirement and engineering, desain sistem, prototyping, tools untuk UI dan usability testing. Oke, itu pertemuan ke-11. Terus saya berikan juga tugas di pertemuan sebelumnya untuk mengevaluasi desain user interface pada website secara mandiri. Apa saja yang dimaksud dengan website secara mandiri? Kemarin itu agak terbatas sekali ya. Jadi saya berikan kelonggaran bahwa yang nanti dapat direview adalah tidak hanya berupa website saja. Tidak hanya website umum saja gitu. Jadi segala jenis UI pada teknologi dalam layar. Misalnya gampangnya gini, misalnya apps mobile boleh. Misalnya ada web apps di desktop boleh. Apakah itu website boleh. Apalagi ya bolehnya ya. Gitu deh, boleh. Jadi banyak opsi. Ataupun misalkan website di kantor boleh, website yang lokal host boleh gitu. Jadi itu. Terus ya, saya masih membebaskan modulnya atau screenshotnya berapa banyak, tapi ya minimal ada satu lah yang bisa dikomentarin. Oke. Kalau boleh saya berikan contoh, jadi seperti ini. Ini adalah Facebook saya ya. Di layar di Word-nya ada layar dari Facebook saya. Oke. Di sini ada anggap gini. Sebelumnya UI dan UX gitu. UI adalah sebuah desain, UX adalah sebuah pengalaman yang didapatkan dari penggunaan sebuah UI. Gitu. Jadi yang bisa dinilai adalah UI-nya dulu. Kalau misalkan kalian nggak punya experience. Tapi sebagai customer juga ketika kalian mencoba sesuatu juga mungkin ada feel yang kurang nyaman juga bisa dikomentarin gitu. Jadi boleh antara UI atau UX-nya. Jadi masih general, masih umum banget gitu. Nanti tambahannya nanti ada di UAS ataupun di tugas selanjutnya ya. Gini, saya berikan contoh. Kita mulai dari sebuah tampilan Facebook ya, Facebook yang seperti ini ya. Saya ingin mencoba mengomentari contohnya mengenai susunan dari icon. Misalnya di sini ada urutan pada icon Facebook. Jadi masalahnya adalah urutan icon pada Facebook ini. Gitu. Jadi terjadi perbedaan terhadap masing-masing preferensi seseorang ya. Jadi umumnya Facebook harusnya memberikan pilihan dari icon yang sering dicari dan diurutkan sampai yang paling jarang dicari. Terus misalnya di sini ada icon friends, groups, marketplace, video onwards, memories, save, page, reels, event, gaming. Terus kalau dilihat see more-nya ini ada lagi avatar, fantasy games, live video, messenger kids, offer, design and favorite stories. Terus yang dipermasalahkan di sini misalnya adalah seharusnya ukuran ikonnya adalah seperti ini. Pertama friends, kedua groups, ketiga recent and favorite, keempat stories dan seterusnya. Habis itu dijelaskan hal ini karena apa gitu. Ternyata yang memang paling sering digunakan di Facebook adalah pencarian teman, yang kedua adalah pencarian grup, yang ketiga adalah pencarian recent and favorite stories, kemudian recent and favorite, kemudian ada story yang di-sharekan. Itu adalah yang dan paling tidak umum misalnya adalah apa yang paling terakhir yang jarang digunakan, mungkin messenger kids gitu misalkan, karena jarang anak kecil punya Facebook seperti itu misalkan. Jadi itu dijelaskan
komentarin di situ. Oke. Kurang lebih seperti itu. Gampang sebenarnya ya. Terus saya coba kasih contoh yang lain nih. Misalnya saya punya tampilan sebuah Twitter. Misalnya saya ingin memberikan komentar berupa tanggapan di UX-nya gitu. Jadi sebenarnya itu ada ikon muka saya. Kemudian ketika saya klik ikon muka saya itu munculnya ke profile. Sedangkan di bawah itu ada juga lagi tombol profile. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang 2 kali kerja, mungkin seperti itu. Jadi bisa kalian komentarin seharusnya nggak ada tombol profile atau seharusnya ikon kepala itu, ikon muka itu nggak seharusnya ke profile gitu misalnya. Jadi itu bisa kalian komentarin seharusnya seperti apa. Mungkin ada tambahan lagi seharusnya topics ada di paling atas karena sebenarnya Twitter itu bekerja berdasarkan main hashtag itu gitu. Jadi topik penting banget untuk dia ada di atas gitu. Kemudian monetization misalnya. Kalau misalnya followersnya gini nggak usah ada gitu. Jadi kan monet kan agak sulit. Jadi kalian bisa gitu. Dari segi ininya ya, dari segi tampilannya ya, ini harusnya abu-abu aja, nggak usah bisa diklik supaya seperti apa. Kayak gitu misalnya. Boleh. Kita gerak ke Zoom deh. Kita komentarin Zoom. Kita komentarin Zoom. Di Zoom itu ada tombol nih gitu. Misalkan saya mau komentarin UI dari urutan dari tombolnya gitu. Ada meeting, ada join, ada schedule, ada share screen ya. Tapi ketika saya klik share screen, saya diminta untuk memasukkan ID meeting ataupun kode meetingnya gitu. Kondisi ini menyebabkan itu sama aja kita ikut join meeting baru share screen gitu. Tapi kita nggak bisa, kita bisa join kemudian share screen, tapi kita nggak bisa share screen dulu baru join gitu. Mungkin itu bisa diganti gitu. Jadi icon share screen itu tidak perlu ada di depan, kita ganti dengan tombol setting gitu misalnya. Atau tombol preferences atau tombol apa yang kalian harapkan. Misalnya ada cara untuk ganti nama dengan cepat, ada tombol untuk ganti background dengan cepat gitu. Jadi soalnya kan kita masuk Zoom itu sekarang pakai latar belakang virtual lah atau ganti dengan nama yang khusus gitu. Jadi itu bisa diutarakan gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Kemudian misalnya ini ada upcoming meetings, ini bisa diganti jadi preview ketika nanti akan masuk. Itu misalnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai share screen-nya tuh latar belakangnya apa ya udah gitu, bisa diganti dengan itu gitu. Bisa dilihatin kita sekarang background-nya sedang apa sih? Nama kita sedangnya apa sih? Sekarang namanya saya Instiki 1 gitu. Nanti gimana sebelum login saya mau ganti dulu Instiki 1 sama nama saya gitu misalkan. Atau kan misalkan nanti kalau misalkan ikut webinar ini pakai name nama atau pakai sticky nama atau pakai nama prodi nama gitu. Jadi itu harus bisa kalian komentarin seperti itu ya. Kemudian Google nih, kalau contoh websitenya saya banyak kurang ini, saya ambil Google aja gitu. Jadi mungkin yang bisa saya komentarin itu ini misalkan, ini dari kondisi susunan ini gitu, sama kayak tadi di Facebook gitu misalkan. Harusnya dari yang paling sering dulu deh, dari yang pertama gitu. Jadi akun yang nomor 1, yang kedua harusnya email, jangan profil bisnis gitu. Jadi itu akan jauh lebih engage karena kan kita kenalnya setelah Google ya Gmail gitu. Jadi profil bisnis boleh belakangan. Saya nggak tahu ya apakah itu strategi marketingnya Google untuk dapetin penetrasi lebih di profil bisnis, tapi kita boleh sesuka kita aja nih komentar kan, sesuka kita ya gitu. Jadi itu bisa kalian komentarin gitu. Itu contoh-contoh yang kalian bisa lakukan. Boleh juga ini kalian implementasikan pada tampilan-tampilan lain. Misalkan kalian punya website di kantor gitu atau di tempat kerja kalian. Jadi ada website atau kalian ada aplikasi apa yang kalian bisa screenshot, kalian bisa komentarin tuh. Ini harusnya ada tombol ini seharusnya
tombolnya ditaruh di sekitar digeser ke sebelah sini. Ini harusnya tombolnya sebesar ini harusnya fontnya seperti ini gitu. Bisa kalian kulik dengan lebih dalam ya gitu. Kalau saya kan contoh-contoh kasar aja gitu. Saya harapkan kalian bisa mengkurasi, kalian bisa memberikan komentar pada halaman-halaman tersebut yang lebih baik, yang lebih detail, yang lebih jelas, dan preferensi kalian itu rasanya lebih baik ketika itu bisa diimplementasikan kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, misalnya ini ikonnya tuh 3 kali sekian, jadi ada yang kepotong ketika kita ngambil default view. Jadi harus ada scroll bar, itu lebih baik dijadiin 4 gini gitu. 4 kali sekian gitu. Jadi kan akun, profile bisnis, Gmail sama Drive jadi 1 gitu misalnya. Boleh kalian komentarin seperti itu ya. Atau mau aplikasinya nih gitu, misalnya di aplikasi saya pakai Microsoft Edge gitu. Jadi aplikasinya ini harusnya tombolnya ada di kiri nih gitu. Supaya nanti search barnya tuh ada di kanan gitu. Atau ini widgetnya taruh di mana gitu, atau di hide atau diberikan apa. Jadi bisa kalian berkreasi sebebas-bebasnya, bisa kalian mengutarakan sudut pandang kalian sebebas-bebasnya terkait dengan website ataupun apps yang bisa kalian review. Oke, seperti itu rencananya. Oke. Saya mau jelasin itu aja sih ya. Dikit. Ya, jadi jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Kemudian usahakan bisa memberikan review yang baik. Hal ini akan berhubungan pada UAS kalian. Nanti rencananya saya akan berikan UAS terkait dengan pembuatan UI, harapan saya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan tugas sebelumnya? Gimana kira-kira? Untuk yang di Elsa itu kesalahan saya, nanti saya edit deh gitu. Jadi belakangan bisa kalian, minggu depan udah nggak ada kesalahan lagi kok. Yang difokuskan di pertemuan 12 ini aja dulu kuisnya. Sama tugasnya yang di pertemuan 11 saya kasih gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Saya pengen penyampaian tugas izin aja sih. bertanya, Ya. Pak. Boleh Juni, silakan. Untuk website yang website atau aplikasi yang kita review itu maksimal 2 ya, Pak, atau gimana? Minimal 1. Minimal ada 1 screenshot. Jadi misalkan kayak tadi ada screenshot dari Zoom ya, halaman Zoom-nya gitu. Atau misalkan Juni atau teman-teman itu rencana mau lebih dalam lagi, misalkan selain halaman dashboard juga halaman setting, kemudian halaman account, boleh itu. Jadi nggak ada batasan maksimal ya, ada batasan minimal 1 halaman screenshot. Itu Jen. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan terkait tugasnya? Aman? Aman, Pak. Ya, oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang nggak hadir, nanti saya kasih link rekamannya juga nanti di Elsa. Oke, itu aja sih pertemuan kali ini, dikit karena saya juga menjelaskan materi yang panjang lebar itu juga di pertemuan kemarin mengenai requirement design, requirement engineering, desain sistem, prototyping, tools untuk desain UI dan usability testing itu di pertemuan sebelumnya. Itu sebenarnya kita bisa bahas 2 pertemuan, tapi kita sudah padatkan kemarin. Itu aja. Ya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Saya persilakan untuk live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.